Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Baik, kali ini kita akan belajar tentang indahnya kebersamaan, yaitu yang ada di buku kelas 4 tema yang pertama, tentang indahnya kebersamaan. Nah, kemudian sebelum kita mulai, kita lihat dulu isi dari buku yang ada di tema 1 ini. Yang pertama, nanti di tema 1 indahnya kebersamaan akan ada 4 subtema yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah keberagaman budaya bangsaku. Yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Kemudian yang ketiga, bersyukur atas keberagaman. Dan yang keempat adalah aku cinta membaca. Baik, karena di sini Ustadz diamanahi untuk mengampu yang muatan PKN, maka langsung saja Ustadz menuju ke muatan PKN. Nah, ini persatuan dan kesatuan dalam keberagaman budaya. Nanti siswa diharapkan untuk bisa mengidentifikasi berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kemudian dalam prakteknya siswa bisa menyajikan berbagai bentuk suku bangsa, sosial, budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Baik. Ustadz coba mau membacakan sedikit cerita dan anak-anak silahkan menyimak dengan baik. Pak Sami, Pak Eko, Pak Encep. Ustadz ulangi ya. Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih sangat terpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Baik, Ustadz ulangi bahwa di sini ada Pak Sami, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur, yang mana mereka tinggal di kampung Babakan. Nah, kemudian pada intinya lagi yaitu mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Karena dari suku yang berbeda-beda, maka mereka juga memiliki kesukaan yang berbeda-beda pula. Kemudian makanan kesukaan pun mereka juga berbeda-beda sesuai dengan makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Kemudian bahasa mereka juga berbeda, maka kemudian mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan agar satu sama lain bisa saling memahami. Karena kalau menggunakan bahasa daerah masing-masing, pastinya ada beberapa yang mungkin tidak terbiasa dengan bahasa daerah. Maka untuk lebih bisa memahami dan menghormati, mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, sekarang mari kita mengamati gambar di bawah ini. Di sini yang Ustadz ceritakan tadi yaitu ada Pak Sami dari Maluku, Pak Encep dari Sunda, Pak Made dari Bali, Pak Udin dari Betawi, Pak Nur dari Jawa. Pertanyaannya adalah, perbedaan apakah yang paling mudah dicermati? Nah, sekarang kita lihat bersama-sama apakah ada perbedaan yang paling mudah dicermati. Yang pertama adalah dari segi pakaian yang dikenakan. Nah, untuk Pak Sami dari Maluku menggunakan pakaian khas Maluku. Nah, seperti ini ya.
Kemudian Pak Encep berasal dari Sunda, menggunakan pakaian khas Sunda dengan ini belangkon Sundanya. Kemudian Pak Made dari Bali menggunakan belangkon khas Balinya. Nah, berarti ada perbedaan. Kemudian Pak Udin berasal dari Betawi. Nah, biasa pakai peci sama sarung yang dikalungkan khas Betawi. Kemudian Pak Nur dari Jawa menggunakan belangkon Jawa, kemudian berbaju lurik. Nah, itu adalah beberapa ciri yang paling mudah kita cermati, bisa kita lihat. Selanjutnya, nah ini ada tugas untuk kalian. Amati lingkungan tetanggamu, kunjungi 5 tetanggamu yang berasal dari daerah berbeda. Kemudian kalian mengisi tabel berikut dengan cara menuliskan di buku nama tetangganya, asal daerah, bahasa, makanan khas, rumah adatnya, tarian daerahnya. Nah, setelah kita amati, walaupun kita hidup dalam perbedaan, kita bisa hidup berdampingan dengan baik tanpa mempermasalahkan perbedaan. Kita bisa hidup saling tolong-menolong guna menjaga kerukunan dan persatuan. Setelah kalian amati, pelajari tentang keberagaman. Apa yang kalian akan simbolkan tentang keberagaman yang mencerminkan kerukunan dan persatuan? Nah, kalian isi 3 soal di bawah ini. Tulis 3 kegiatan atau sikap yang mencerminkan keberagaman dan persatuan. Coba kalian sebutkan 3 saja. Ya, baik. Untuk pertemuan hari ini cukup itu dulu. Semoga bisa memberi manfaat kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dari Ustadz sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa like and subscribe untuk membantu mengembangkan video kami. Terima kasih.